si yang ceweknya jatuh ke bawah. Kalau nggak salah itu ceritanya dia ke blank 75 kalau nggak salah jatuhnya. Ke blank 75, si cowoknya mau nolongin, jatuh juga. Ya sampai akhirnya ya udah dua-duanya ya almarhum gitu. Itu yang diceritain dan katanya sih sering itulah, sering mengganggu katanya. Sering menampakkan lah. Mas, temen kamu itu pengen dibawa sama penghuni Randu Kombolo. Baju pendaki, mukanya hancur. Om Mamat, obrolan malam Jumat. Kembali lagi bersama gue Fajar Aditya. Kali ini di Om Mamat Season 2. Terima kasih buat kalian yang telah klik video kali ini. Malam Jumat, waktunya sama narasumber. Nah sekarang di samping gue udah ada Bro Erik nih. Halo. Yang jauh-jauh dia datang dari Bandung buat cerita pengalamannya ketika mendaki Gunung Semeru. Jadi sebenarnya Bro Erik ini dulu udah pernah cerita ya di Om Mamat juga. Tapi saat itu kondisi lagi nggak memungkinkan ya. Iya, pertama awal-awal COVID. Iya. Jadi kita by telepon. Iya, video call. Dimana itu udah gambarnya burem, Suara sinyalnya kresek, putus-putus, putus-putus. jadi kayaknya kurang mantep aja sih. Makanya dia mau datang lagi nih, mau nyeritain pengalamannya yang menurut gue sih, Wah, gila sih. itu katanya cerita horor lu yang paling serem ya ketika mendaki gunung. Iya sih. Ada beberapa, cuman itu yang paling serem gitu. Kalau yang lainnya ya biasa lah, gangguan biasa. Kalau itu ya kan sampai menampakkan, terus temen gue ya ada kejadian juga lah. Ntar kita cerita aja lebih lanjut. Itu kejadiannya di Gunung Semeru tahun berapa kalau nggak salah? Itu 2014. Bulan Juni apa Juli lah, 2014. Dan sampai sekarang masih nggak bisa lo lupain juga Itu ya? nggak bisa. Itu nggak bisa gue lupain lah. Oke, jadi ditahan dulu Bro Erik, Siap. cerita lu. Sebelum gue lanjutkan, jangan lupa dukung terus karya-karya RJ5 dengan cara subscribe, like, komen yang banyak biar kita makin semangat bikin videonya. So, gue rasa langsung saja, berikut adalah ceritanya. Jadi gue datang lagi di sini mau ceritain pengalaman yang udah gue pernah ceritain dulu tahun 2014 antara bulan Juni atau Juli lah di Semeru. Gue sama teman-teman gue. Gue waktu itu ke Semeru berempat ya. Gue sebutin lah ya. Rama, Ginong sama Yansen. Itu cowok semua ya? Cowok semua. Ginong sama gue udah sering inilah untuk hiking segala macem. Rama waktu itu udah beberapa kali. Yang pemula banget Yansen, dia bener-bener pure baru pertama kali ngedaki lah. Jadi kita seminggu sebelum berangkat itu, jadwal berangkat, kita nemenin Yansen nih, sibuk. Dia beli equipment segala macem, peralatan carrier segala macem, dia beli baru full. Dia excited banget lah untuk pendakian perdananya ini ya. Gitu. Singkat cerita, akhirnya kita berangkat dari stasiun Senen waktu itu. Dari stasiun Senen kita berangkat siang kalau nggak salah. Siang. Singkat ceritanya kita sampai di stasiun Kota Malang. Di situ kita istirahat segala macam, makan segala macam. Akhirnya dijemputlah kita sama rekan-rekan dari teman-teman kita orang Malang gitu. Sama mereka kita diantar ke Tumpang, Pasar Tumpang. Nah di Pasar Tumpang ini kita packing ulang.
sama beli logistik segala macem. Soalnya kita kan waktu itu nggak beli logistik dari Jakarta. Beres. Akhirnya kita berangkat waktu itu ke Ranupane langsung. Berhubung waktu itu udah sore ya jadwal, dan kita menghindari jalur pendakian sore lah. Menuju ke malam itu kita menghindari gitu. Akhirnya teman kita yang orang Malang menyarankan udah aja tinggal di rumah warga lah. Dia ada kenalan lah salah satu warga di situ gitu. Akhirnya kita dibawa ke rumah warga itu. Kita kenalan sama ibunya, sama bapaknya, sama anaknya. Oh ya, ada satu cerita nih. Si ibunya itu pas kita kenalan namanya Ibu Kunti namanya. Asli itu benar. Pas kita kenalan, ibu siapa Bu? Ibu Kunti. Wow. Di situ kita wah. Ya udahlah, di situ nggak ada apa-apa lah ya. Kita bermalam di situ, mereka baik semua. Besok paginya kita mutusin untuk ya udah kita berangkat. Kita simaksi segala macem, dicek peralatan segala macem di pos waktu Ranupane. Kita berangkat nih. Berangkat itu happy lah segala macem, nggak ada gangguan apapun, nggak ada, lancar semua. Sampai akhirnya kita sampai di Ranukumbolo. Itu sekitar sore lah di Ranukumbolo waktu itu. Kita mau bikin ini tenda. Pas kita mau bikin tenda, ternyata kita frame ketinggalan dua biji frame. Otomatis tenda kan nggak bisa nggak bisa dibangun gitu. Tinggalan di mana? Tinggalan nggak kebawa. Itu waktu itu yang bawa kan Ginong. Dia bilang frame nggak ada 2. Waduh. Sementara kita bawa tenda 1 tuh buat berempat. Ya gimana? Pas di Ranukumbolo itu kan ada shelter ya, di situ ada shelter. Gue coba minta izin ke situ, ke ya yang di situ lah. Boleh nggak kita bermalam di sini lah, tenda kita lagi nggak fungsi lah segala macem. Oh ya udah nggak apa-apa, silahkan aja, asal jangan bangun tenda lah, pakai sleeping bag aja. Oh ya udah nggak apa-apa. Akhirnya kita biasalah foto-foto di Ranu segala macem. Terutama Jansen ya, dia yang seneng, yang excited banget lah mau ke situ gitu. Sampailah malam tiba waktu itu. Kita lagi masak-masak segala macem, itu jam 8-an lah, jam 8 malaman. Makan-makan di situ sambil cerita-cerita. Si Jansen ini izin waktu itu mau buang air. Buang air dulu ya, di mana? Ya nyari aja yang kosong. Oh ya udah. Si Rama ini udah gue suruh, Ram, temenin kalau bisa. Tapi si Jansen nggak mau. Udah gue aja sendiri katanya. Gue mau sekalian jalan-jalan. Oh ya udah, kita nggak punya pikiran macem-macem. Ya udah, nggak apa-apa. Gue lagi ngobrol-ngobrol masak di sebelah itu ada apa ya, pendaki. Setelah gue ngobrol-ngobrol ternyata dia termasuk pendaki senior lah di Malang. Dia cerita segala macem tentang Semeru, segala macem yang ada di Semeru. Pokoknya dia yang gue tangkep ini, oh ini senior nih di sini nih. Jadi dia jadi guide juga lah. Nah, singkat cerita, di obrolan itu gue termasuk orang yang apa ya, seneng mistis-mistis di gunung lah. Pengen tahu apa sih di Gunung Semeru tuh apa gitu, mistisnya gitu. Nah si Mas ini, Mas siapa gue lupa namanya. Gue pancing dia. Mas, Semeru tuh ada apa aja sih, cerita apa aja gitu. Dia nggak kepancing tuh, dia nggak kepancing sama sekali. Sampai akhirnya ada satu cerita yang diceritain sama dia. Yang diceritain itu pasangan lah ya, cowok cewek waktu itu turun dari Mahameru. Dia ada accident lah, ada kecelakaan. Si yang ceweknya jatuh ke bawah. Kalau nggak salah itu ceritanya dia ke Blank 75, kalau nggak salah jatuhnya ke Blank 75, si cowoknya mau nolongin, jatuh juga. Ya sampai akhirnya ya udah dua-duanya ya almarhum gitu. Itu yang diceritain, dan katanya sih sering mengganggu katanya, sering menampakkan lah. Singkat cerita, kita cerita sampai malam, si Jansen nggak muncul bro. Si Jansen nggak muncul. Berapa jam dari dia ke WC itu? Gue tuh jam 8. Ini gue sekitar udah mau tidur lah. Jam 12, jam 1-an lah.
Udah mau pagi. 4 jaman ya? 4 jaman, nggak ada dia. Dia nggak balik-balik. Gue bilang, Nong, gue manggil Ginong, mas, si Jansen kemana? Nggak tahu, cari-cari. Akhirnya si Rama yang nyari, karena gue di situ masih cerita. Masih ngobrol sama si mas yang orang Malang tuh. Si Rama nyari, lumayan lama tuh Rama. Balik berdua tuh. Udah, akhirnya biasa normal, si Jansen juga normal. Akhirnya tidur lah segala macem. Gue nanya marah-marah, temu di mana? Lagi di depan danau kayaknya. Sambil nulis segala macem. Oh. Nulis apa tuh? Dia Jansen ini kan dia penyanyi, bukan penyanyi ya, suka nyanyi, suka nulis lagu, puisi segala macam. Anak band? Bukan, cuma dia penulis lah, senang kayak gitu. Ya kita mau wajarkan lah dia Anaknya seni lah. Anaknya seni, kita mau wajarkan dia berekspresi lah di situ, ya udah. Terus singkat cerita, besok paginya kita packing karena kita mau siap ke atas kan, mau lanjut lah gitu. Tapi sebelum lanjut kita mau jalan-jalan dulu ke Oro-Oro Ombo gitu. Jadi si carrier kita segala macam taruh dulu shelter gitu. Kita jalan-jalan ke Oro-Oro Ombo, foto-foto segala macam. Turun lagi, pas kita mau ke Ranu lagi nih dari Oro-Oro Ombo tuh di Tanjakan Cinta, gue ngeliat kok di bawah tuh di Ranu banyak Basarnas, ada tim SAR kayak gitu-gitulah. Gue turun ke bawah, ngobrol lah, gue nanya gitu ke si tim SAR, ada apaan pak? Ternyata ada survivor, ada pendakian nggak tahu jatuh, nggak tahu apa, hilang lah intinya. Ada laporan dari atas kalau rekan pendakinya hilang gitu. Makanya jalur pendakian semua harus clear. Yang di Kalimati harus turun, pokoknya yang udah di atas harus turun, termasuk yang di Ranu, masih di Ranu. Itu semua harus turun. Akhirnya di situ gue diskusi, gimana nih, cukup di Ranu apa gimana? Si Elson pengen semalam lagi, tapi gue minta izin ke si Basarnas, ternyata nggak boleh. Emang benar-benar harus clear lah, clear area semuanya, harus turun semua. Itu lagi rame saat itu posisi? Rame banget. Tapi emang semuanya emang harus turun lah. Gue memutuskan berempat nih, ya udahlah mau gimana lagi, next time bisa balik lagi lah gitu. Gue balik lagi, gue beres-beres segala macem, backing kita mutusin untuk turun ke Ranupane. Si Jansen ini kan dia kakinya udah mulai sakit tuh, jalan udah mulai pincang-pincang. Si Ginong sama si Rama akhirnya gue duluan deh, nanti di pos berapa gue bikinin kopi sama ini. Ya udah, biasa gue nemenin si Jansen di depan, gue di belakangnya dia. Jalan normal, tidak ada yang ganjil gitu ya. Itu jam berapa? Itu masih jam 2, jam 3 sore lah. Nah yang gue bingung nih, harusnya ya, itu kondisi harus clear area. Kok pendaki yang turun tuh cuman gue sama si Jansen, kok yang lain nggak ada gitu. Tapi emang pas gue turun yang dari Ranu Kembolo itu emang nggak ada sih, masih pada packingan gitu. Cuma harusnya ya logikanya harus udah kesusul lah gue juga gitu, karena si Jansen jalannya pelan. Singkat cerita, kita lagi jalan berdua, di pohon tuh, gue selama ngedaki nggak pernah ketemu hewan-hewan liar nih. Ini di pohon kayak apa, sejenis monyet, antara monyet, owa, atau apa ya, si amang. Gede banget, tapi hampir segede balita lah, hampir segede anak 5 tahun. Banyak tuh? Banyak. Itu yang gue bingung, kok kayak pada pengen nyerang nih. Gini-gini di pohon, digoyang-goyang pohonnya sama mereka. Ngeliat ke arah lu berdua tuh? Ngeliat ke berdua, kayak mau nyerang gitu. Sen jalan fenomena alam kayaknya gue bilang. Ya udah, akhirnya gue jalan tetap biasa. Di tengah jalan si Jansen bilang, dia manggil gue, wo, gue jalan di belakang deh. Gue posisinya pindah gitu. Gue di belakang, lu di depan gitu dia. Oh gitu, ya udah. Di situ masih gue turutin tuh. Ya udah, gue pindah posisi. Dia di belakang gue di depan. Lagi jalan, ngobrol sambil ngobrol. Dia udah ngerasa capek sih.
kok nggak ada suara. Ternyata dia balik bro, balik lagi ke arah Ranu Kumbolo. Loh, Sen kemana? Gue bilang. Dah, dia bilang dada awo kata dia. Dia balik lagi, gue kejar dong. Kemana lu? Gue mau balik lagi ke Ranu. Udah nggak bisa. Udah balik. Ya Ginong sama Rama nungguin, gue bilang. Dia nggak ngasih alasan, kenapa? Dia nggak ngasih alasan di situ. Debat dikit, gue mikirnya masih, mungkin dia masih penasaran, masih pengen lagi di situ. Debat sedikit, akhirnya jalan lagi. Posisi gue masih di depan, dia mau gue di depan lagi. Gue bilang, janganlah, ntar lu gitu lagi. Enggak, katanya. Ya udah gue jalan lagi ke depan. Seperti itu lagi bro. Tapi ini udah rada jauh bro posisinya. Si Jansen udah agak jauh arah ke Ranu Kumbolo. Gue balik itu gue lari, gue kejar dia. Sen, apa-apaan sih? Udah balik udah sore. Itu posisi gue inget jam 5 tuh. Soalnya kalau jam 5 di Semeru itu kan ada asap dari Mahamerunya tuh. Apa sebutannya tuh? Ada asap dari Mahameru. Wah ini jam 5 nih gue bilang. Sen udah jam 5 gue bilang. Udah balik gue bilang. Gue pengen balik lagi gitu ya. Gue pengen ke Ranu lagi. Iya ntar aja udah gampang lain waktu. Sampai gue pukul-pukul mukanya lu balik lah. Lu mikir dia kesurupan gak sih? Enggak. Normal, masih normal. Akhirnya gue jalan lagi. Dia minta gue posisi gitu lagi. Lu depan. Wah gue udah capek sebenarnya. Udah Sen, lu depan lah. Gue jagain lu belakang. Enggak, gue di belakang kata dia. Kayak tadi aja ya udah. Gue turutin lah akhirnya tuh untuk ketiga kalinya tuh. Jalan gue sama Jansen ngobrol. Itu suasana apa ya? Gelap segala macem ya. Udah mau maghrib lah. Tiba-tiba di satu momen gitu, si Jansen lari bro sambil teriak. Ngelewatin gue. Wah! Dia lari. Lah, si Jansen kenapa? Tadi pengen di belakang, kok dia lari gue bilang. Gue penasaran gue ngeliat ke belakang. Ya itu, gue ngeliat dari tebing sosok pendaki. Ya pakaian pendaki gitu ya. Cewek mukanya hancur gitu. Dari tebing begini banget, ini tebing, misalkan ini tebing dia gini, ngeliat ke arah gue. Gue mastiin lagi, sekali lagi, oh bener. Di situ gue langsung astagfirullahaladzim dan pengen lari tuh berat banget. Aduh, si Jansen udah lari jauh tuh. Gue pengen lari berat banget. Gue istighfar dalam hati, gue jalan sampai akhirnya gue bisa nyusul Jansen. Berapa menit kemudian ketemu lah Ginong sama si Rama tuh lagi ngopi segala macem. Mereka ngomong lama banget tuh. Gue ngobrol sama Jansen, Sen, gue tanya, Sen, gue cuma mau mastiin lu kenapa? Gue bilang, gak apa-apa, lu ngeliat cewek, gue bilang. Kok lu lihat? Kata dia. Oh berarti benar, gue mastiin ke dia benar kan. Gue jalan lagi tuh sama Jansen. Boleh lo gambarin nggak ceweknya itu kayak gimana biar yang lebih jelas? Baju pendaki, mukanya hancur. Udah itu sih gue. Hancurnya gimana, bro? Rusak. Oh, Rusak. ada darahnya gitu. Nah itu gue nggak merhatiin sih, cuman rusak aja. Jadi udah di situ kan ketemu Ginong tadi ya. Gue sama si Jansen mutusin untuk deh kita duluan deh. Nong Ram gue duluan deh. Cabut lah gue sama si Jansen berdua, cabut. Gue diem-dieman tuh di jalan sama si Jansen. Sampailah kita akhirnya di Ranupane segala macem. Jam berapa ya lu nyampe? Itu sekitar jam 6-an sore. Nah gue cerita sama Jansen, nggak mau bahas si Jansen, udah nggak usah bahas lah, ntar aja. Nggak usah cerita sama si Rama sama Ginong lah. Ya udah, gue nggak cerita tuh sama Rama sama Ginong. Akhirnya karena itu posisi udah maghrib lah ya, udah mau malam. Jemputan kita tuh kan kita niatnya 3 hari 2 malam. Karena ada kejadian yang survivor itu, otomatis kita dijemputnya besoknya bro, lusa harusnya gitu. Jadinya ya udah mau nggak mau kita harus bermalam semalam lagi gitu. Kemana ya? Ya udah ke rumah si bapak aja lah yang kemarin kita nginep gitu. Ibu Kunti itu? Ibu Kunti. Ya udah, kira kita ke situ. Assalamualaikum segala macam. Oh udah pulang lagi. Iya pak, iya ada yang hilang ya kata si bapaknya. Iya ada yang hilang, saya bilang gitu. Ya udah di sini aja nginep sini.
Nah, disinilah bro, gue ngalamin hal yang mistis banget di rumah si Ibu Kunti ini gitu. Buat kalian yang punya pengalaman horor nyata, bisa kirim cerita kalian ke email rjl5 atau DM Instagram rjl5. Nah, gue sampai rumah Bu Kunti itu sekitar jam 7. Akhirnya sampai rumahnya, kita beres-beres, mandi-mandi. Waktu itu nggak mandi, karena airnya dingin banget bro. Waktu itu lagi minus derajat. Dingin banget, kita nggak mandi, kita cuman anduk-anduk, bersih-bersih lah, bersih-bersih kaki segala macem. Disinilah mulai ada kejadian-kejadian lah. Jadi kalau di desa itu, di kampung itu kan di belakang ada apa ya, perapian kita bakar-bakar kayu bakar segala macem. Nah, kita ngopi di situ. Posisinya gua di sini, Rama di sebelah gua, depan gua Jansen, sebelah Jansen Ginong. Kita ngopi di situ, ngobrol-ngobrol. Tapi gua ngeliat si Jansen ini ya, bukan Jansen gitu. Dia ngeliat di belakang gua tuh ada ruangan kosong isinya kayu bakar semua. Si Jansen tuh gini, ngeliat gini, melotot ke gua gitu. Tapi ke si Rama enggak gitu, melototnya ke gua. Tapi biaran gua ngeliatin dia lagi, nunduk. Itu berulang-ulang tuh. Sampai akhirnya gua emosi, kesel. Sempet gua ajak berantem tuh. Kerah baju gua angkat. Gak usah macem-macem lah. Jangan ganggu teman gua bilang. Lo udah tahu nih? Gue udah tahu ini bukan dia gitu, karena tatapannya udah beda gitu. Sampai si bapaknya datang, Mas udah nggak usah diladenin gitu. Si Ginong juga ngomong udah nggak usah di ini. Ginong kan belum tahu ceritanya apa ya gitu sama si Rama gitu. Akhirnya si bapaknya ngomong, Mas udah yang kayak gini mah nggak usah diladenin, gitu. Diemin aja katanya. Sebentar ya kata si bapaknya. Si bapaknya manggil anaknya tuh bro. Dek, sini. Si bapaknya ngasih air, diisi garam waktu itu ya kalau nggak salah, isi garam. Kamu ngaji ya, kata bapaknya ke anaknya. Si anaknya ke kamar. Di situ gue merinding bro, bukan karena apa, karena anaknya ngaji, anak kecil lah ya, SD paling, dia ngaji suaranya bagus banget gitu. Ditambah momen seperti ini, jadi makin horornya pas kejadian itu. Wah ngeri sih gue bilang. Si anaknya nggak lama lah, setengah jam keluar tuh bawa air itu gitu. Dikasih ke bapaknya, si bapak ngasih ke Jansen. Dek minum dek, kata si bapak tuh. Si Jansen nolak, dibanting airnya. Nggak mau, apaan sih kayak gini-gini katanya. Minum dek, gini. Diminum lah si Jansen. Nurut akhirnya tuh, minum. Dari minum itu normal. Udah, si Jansen biasa aja. Kayak normal aja, ngobrol lagi. Udah nggak ada nih berarti nih pemikiran gue waktu itu. Karena capek, tidurlah kita. Posisi tidur ini dia di ruang tamunya itu kan, ruang tamu, pintu teras depan rumah. Ginong tidur di sebelah pintu teras di posisinya. Nah gue bertiga nih, Jansen, Rama, gue paling pojok deket dapur. Nah di sini kejadian yang aneh sih kalau buat gue ya. Jadi satu rumah tuh kayak apa ya, digedor-gedor bro. Di atas genteng parah lah ya, tembok itu. Di dapur kan ada digantung kayak panci segala macam tuh, kayak tangtong. Ini gue doang yang sadar apa gimana sih, gue bilang. Suara anjing yang kayak nangis gitu. Tapi gue denger si Ginong nyenyak banget, dia tidur ngorok banget kan. Si Jansen sama lagi tidur gue lihat. Karena posisi gelap. Si Ram sebelah gue banget kan. Bangun. Apa sih bang, gue juga denger kata dia. Oh lu denger? Iya. Gue kirain gue doang, gue bilang. Itu jam berapa? Gue nggak tahu, itu yang jelas sudah jam 2:30 mungkin ya. Gue bilang, Ram, temenin gue ke belakang yuk. Kata si Rama, bang lu gak usah macem-macem lah, kata dia. Udahlah,
biarin aja kata dia. Itu bener-bener berisik banget ya? Wah berisik banget sih. Itu apa? Aneh gue juga. Tangtong gitu ya? Tangtong, terus di luar suara anjing yang nangis. Anjing nangis? Anjing nangis kayak gitulah. Anjir, kenapa sih? Gue bilang, gue doa aja dalam hati. Si Rama bilang, udah bang lu tidur aja, kita tidur aja lah. Gak usah dengerin kan. Ya nggak mungkin gak dengerin lah, kedengeran kan gitu. Akhirnya gue paksain tidur tuh. Alhamdulillah subuh, azan subuh tuh. Si bapak gue ngeliat dia bapak sholat subuh kali ya. Segala macem udah clear tuh, nggak ada apa-apa segala macem. Akhirnya paginya gue ngobrol sama bapaknya. Kenapa pak? Kemarin tuh kayak begitu, gue bilang. Itu Mas, temen kamu itu pengen dibawa sama penghuni Ranukumbolo. Dewi. Dia nyebutin nama, cuman gue nggak mau lah, nggak usah lah ya. Dia nyebutin nama Dewi itulah gitu. Dia mau dibawa ke sana gitu. Terus gue langsung flashback. Oh pak, pantes pak. Pas kita pulang itu kan saya masih Jansen berdua. Saya jagain Jansen. Dia pengen balik terus pak ke Ranukumbolo 2 kali tuh. Sampai akhirnya saya tarik lagi. Ya kita nemuin kejadian yang cewek itu. Terus si bapaknya bilang ya, Mas itu, ya itu dia balik lagi, Mas yang ngalangin kan nggak boleh. Ya Mas yang makannya di... Marah jadi marah. Dia ngeliatin mulu kan, melototin terus katanya itu juga. Cuman ya udah sampai situ beres. Gue nggak pernah mau bahas apapun sama Jansen, tapi di perjalanan pulang gue si Ginong sama si Rama ya minta tahu lah ada apa sih gitu. Akhirnya gue ceritain lah kejadian yang gue sama Jansen di jalan itu akhirnya. Itu jangan-jangan yang pas malam Jansen nggak balik-balik dari WC, dia ngelakuin sesuatu tuh. Enggak, dia di Ranukumbolo tuh kayak ada apa ya bro? Petilasan ya, kayak petilasan batu, cuman dikelilingin sama tali. Si Jansen itu ternyata duduk di situ, posisinya di depan situ, gitu. Sementara si Jansen kan orangnya melankolis lah ya, dia peduli, suka nulis segala macam, suka bengong mungkin ya. Si Rama nemuin dia di situ, gitu. Gue flashback ke situ, oh mungkin karena itu juga kali, gitu. Ya, akhirnya alhamdulillah semua selamat, kita sampai Jakarta, nggak ada apa-apa lagi, gitu. Akhirnya Jansen udah normal-normal kembali tuh pas sampai rumah. Normal, selama perjalanan kita itu abis turun dari Semeru itu. Kita 10 hari di Malang karena kita nggak bisa pulang waktu itu. Oh, jadi kita bareng-bareng terus gitu. Cuman ya kita punya ketakutan wajar banget gitu. Soalnya ngejagain dia kan gitu. Cuman alhamdulillah 10 hari kita di Malang tuh aman sentosa lah, nggak ada apa-apa gitu. Oke. Itu dia guys, sebuah kisah yang luar biasa sekali dari Bro Erik ya, dimana dia mengalami kejadian horor saat mendaki Gunung Semeru. Tapi sebelum gue akhiri ada beberapa pertanyaan yang pengen gue tanyain bro. Iya. Itu Jansen sebelum ke Gunung Semeru pernah ngalamin kejadian horor apa baru itu sih? Nggak pernah cerita sih. Gue nggak pernah cerita. Dan waktu abis kejadian, gue juga nggak bahas-bahas lagi sama dia. Emang orangnya tertutup apa gimana? Apa ya? Jadi emang orangnya kayak udah kejadian ya udah gitu. Gue cuma ngebahas sama dia yang waktu turun itu gue mastiin ke dia. Itu juga dia nggak mau ngomongin. Dia nggak mau ngomong. Dia cuma bilang, gue cuma bilang, lu liat cewek. Dia bilang iya. Oh ya udah. Gitu doang ya? Setelah itu udah. Emang orangnya kayaknya Jansen tuh misterius ya? Bisa dibilang. Soalnya tipikalnya dia melankolis banget lah orangnya gitu. Melankolis, dia sering sendiri lah gitu. Dan setelah kejadian itu, lu masih suka daki gunung sama Jansen lagi apa enggak? Pernah sekali lagi gue ke Papandayan sama dia. Di situ ya nggak ada apa-apa sih. Kalau Papandayan kan maksudnya masih dibilang cukup enak lah ya gitu. Jadi fun lah gitu. Oke, berarti cuman yang di sini doang ya? Iya di sini. Gue juga nggak tahu kenapa, mungkin kan ada mungkin kesalahan dari gue juga yang terlalu kepo dengan Pas malam-malam itu. pas malam-malam itu ya. Gue terlalu kepo. Nggak tahu juga si Jansen ngapain ya? Nggak tahu gue Jansen ngapain. Malam-malam itu ya? Dan ngebiarin dia sendirian gitu. Ya mungkin ya banyak pelajaran lah gitu yang bisa diambil gitu. Punya kejadian horor lain lagi nggak sih selain di Semeru ini? Bukan pendakian tapi ya.
di Curug Alam juga tapi. Alam juga, di salah satu curug di kota Kuningan. Menurut lu seru juga itu? Ya kalau seru enggaknya balik lagi ke yang ngedengerin sih. Kalau menurut gue ya serem sih. Gue sampai pernah kejadian itu gue diikutin selama 7 hari ke Bandung. Nah, jadi gimana guys? Kalian pengen dengerin ceritanya Mas Erik lagi nggak nih ketika dia lagi di Curug? 8.000 komen kita tayangin. Jadi gue rasa cukup demikian episode pada kali ini. Thank you banget nih Bro Erik telah Sama-sama. menyempatkan waktunya datang Mas ke Fajar. RJ5. Ambil baiknya, buang buruknya. Dengan adanya cerita-cerita seperti ini, jangan malah menjadikan kalian takut. Akan tetapi kalian harus semakin yakin dan percaya dengan kebesarannya. Gue Fajar Aditya, Bro Erik, RJ5 undur diri. Ciao.